kabar Sobat ASN semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan tentunya kita senantiasa berkontribusi dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita, khususnya di lingkungan pekerjaan kita. Nah, Sobat ASN sekalian, pada konten kali ini saya akan membagikan informasi penting yang bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan perencanaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Nah, kalau kita bicara soal reformasi birokrasi yang efektif, perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah pertama yang sangat penting. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa sebenarnya perencanaan sumber daya manusia itu? Dan kenapa hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien? Mari kita bahas tahapan perencanaan sumber daya manusia yang bisa membuat birokrasi jadi lebih efektif. Nah, Sobat ASN sekalian, apa sih sebenarnya perencanaan sumber daya manusia itu? Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Nah, tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Nah, tanpa perencanaan yang matang, instansi pemerintah bisa kelebihan atau kekurangan pegawai yang pastinya akan mempengaruhi kinerja keseluruhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan perencanaan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan agar birokrasi lebih efektif. Langkah pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini sangat penting, teman-teman, karena kita harus tahu berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, di posisi mana, dan kapan dibutuhkan. Di sini, instansi pemerintah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan beban kerja yang ada. Kita juga harus menganalisis tren ke depan atau melakukan proyeksi, misalnya apakah ada pegawai yang akan pensiun, apakah ada perubahan kebijakan, atau mungkin perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan jumlah dan jenis kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, pemetaan kompetensi. Nah, Sobat ASN sekalian, setelah mengetahui berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah pemetaan kompetensi. Nah, di sini kita fokus pada kemampuan, keterampilan, dan keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh pegawai. Nah, kita tidak cuma butuh orang banyak, tapi yang benar-benar kompeten di bidangnya. Ini bisa dilakukan dengan melakukan atau mengevaluasi kompetensi yang ada dan membandingkan dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau ada gap, maka instansi pemerintah perlu menyiapkan program pengembangan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Nah, langkah berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, Sobat ASN sekalian, langkah selanjutnya tentu saja rekrutmen dan seleksi. Setelah tahu berapa banyak pegawai dan kompetensi apa yang dibutuhkan, instansi harus melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa kita mendapatkan kandidat terbaik atau pegawai terbaik. Nah, proses seleksi yang baik akan melibatkan pengujian keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa bahwa prinsip meritokrasi harus diterapkan di sini. Artinya, yang punya kompetensi terbaik dialah yang akan dipilih. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Tapi teman-teman, rekrutmen bukan akhir dari segalanya. Setelah pegawai direkrut, langkah berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Hal ini adalah tahapan di mana pegawai mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman. Program pelatihan yang tepat akan membuat pegawai tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Jangan sampai pegawai merasa stagnan karena pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan investasi jangka panjang untuk birokrasi yang lebih baik.
Yang kelima, penilaian kinerja dan evaluasi. Sobat SN sekalian, tahapan terakhir adalah penilaian kinerja dan evaluasi. Perencanaan sumber daya manusia tidak akan lengkap tanpa proses evaluasi untuk melihat apakah pegawai yang ada sudah memenuhi harapan dan mencapai target. Penilaian ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari tiap pegawai. Nah, kalau ada yang perlu ditingkatkan, instansi bisa memberikan pelatihan tambahan atau bimbingan khusus. Dengan evaluasi berkala, perencanaan sumber daya manusia bisa terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis. Nah, dari analisis kebutuhan, kemudian pemetaan kompetensi, rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, hingga penilaian kinerja dan evaluasi, semuanya harus dilakukan dengan cermat dan berkesinambungan. Nah, Sobat Esen sekalian, perencanaan SDM yang baik tidak hanya memastikan bahwa instansi memiliki pegawai yang tepat, tapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ingat bahwa birokrasi yang efektif dimulai dari sumber daya manusia yang kompeten dan terencana. Nah, Sobat SN sekalian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Buat Sobat ASN yang punya pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut soal topik ini, jangan ragu untuk komen di bawah. Dan yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan share dan subscribe agar tidak ketinggalan info update menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya.